Selamat siang, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari kelas 2E D3. Pada praktikum pengendali proses ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan variabel dan logika proses pengendali aras. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama, variabel pengendali, yang kedua, gambar PNID dan penjelasan proses, yang ketiga, elemen penting dalam diagram blok, dan yang terakhir, direct atau reserve proses. Pembahasan pertama yaitu variabel pengendali. Adapun variabel pengendali, ada input variabel. Nah, input variabel yaitu semua variabel yang mempengaruhi pergerakan dari apa yang menjadi tujuan. Nah, tujuan dari pengendali aras untuk mengendalikan ketinggian air di dalam reservoir. Pada input variabel terdapat dua bagian. Yang pertama ada MV atau manipulated variable dan disturbance atau gangguan. Pada MV yaitu laju alir air masuk ke reservoir, sedangkan pada gangguan laju alir keluar dari reservoir. Yang kedua ada output variabel yang menjadi target kita. Nah, atau PV proses variabel, yaitu ketinggian air di dalam reservoir. Yang ketiga ada set point, nilai ketinggian air di dalam reservoir yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada tipe final control element, yaitu menggunakan pneumatic control valve dengan tipe air to open atau ATO. Artinya, ketika pengendali memerintahkan ATO untuk semakin terbuka, maka harus ada suplai udara bertekanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan gambar alat pengendali aras. Adapun bagian-bagian alat pengendali aras sudah ditentukan dari nomor 1 sampai 14. Dengan keterangan alat juga sudah terdapat pada bagian sebelah kanan gambar. Selanjutnya, proses pengendali aras. Yang pertama, air dari penampung akan menuju ke reservoir dengan bantuan pompa sentrifugal. Nantinya, air dari pompa sentrifugal ini akan melewati control valve yang langsung terhubung ke pengendali nomor 9. Sehingga, buka tutup dari control valve tergantung perintah pengendali. Kemudian, air menuju bagian atas reservoir sebagai MV atau manipulated variable. Pada reservoir nantinya ini terdapat air yang masuk dan tinggi air yang ada dalam reservoir akan dibaca oleh sensor. Biasanya sensor yang digunakan adalah sensor DPC. Lalu, sinyal yang diterima oleh DPC akan melewati transducer yang akan merubah sinyal beda tekanan atau P menjadi arus atau I yang akan langsung dilaporkan ke pengendali nomor 9. Lalu, pengendali akan melakukan pengukuran ketinggian dalam reservoir dan membandingkan PV dengan set point. Bila ada selisih antara PV dan set point, maka disebut dengan error. Setelah itu dilakukan perhitungan dan perkiraan bukaan control valve agar tidak terjadi error. Setelah itu, pengendali akan memerintah control valve untuk merubah bukaannya. Setelah memahami proses pengendali aras, dapat kita ketahui bahwa pada pengendali aras terdapat 4 elemen penting yang tersajikan dalam diagram blok feedback. Adapun 4 elemen penting yang pertama ada controller atau pengendali, yang kedua ada final control element atau elemen kendali akhir yang biasanya pada pengendali aras itu menggunakan pneumatic control valve. Lalu yang ketiga ada proses. Pada pengendali aras ini pada bagian reservoir. Lalu yang keempat ada measurement device atau alat pengukuran. Nah, measurement device ini terdiri dari sensor yang akan dibantu oleh transmitter. Jadi, bisa kita simpulkan, jika laju alir air keluar dari reservoir lebih besar, maka PV yang didapatkan akan lebih kecil daripada nilai SP, sehingga MV yang didapatkan akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika laju alir air keluar dari reservoir lebih kecil, maka PV akan lebih kecil daripada SP, sehingga MV yang akan didapatkan nantinya akan semakin kecil pula. Selanjutnya kita akan membahas direct atau reserve proses. Nah, pada aksi prosesnya yaitu direct acting, yang merupakan ketika PV dinaikkan atau diperbesar, maka MV juga akan meningkat.
dengan aksi pengendalinya merupakan reserve acting, yaitu ketika PV tinggi, maka MV diperkecil sehingga didapatkan nilai PV sama dengan SP. Sekian penjelasan proses pengendali arus dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.